kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini disentak ibu-ibu jawab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil azizil jabbar, at-tahiril mutahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mukhtar, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi daril qarar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara juga yang sekarang ikut ngaji online bersama Facebook saya, semoga semuanya sekeluarga diberi sehat walafiat, panjang umur, barokah, selamat saking bala musibah. Amin. Dan seluruh bangsa Indonesia diberi selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini pengajian nyantai karena yang terakhir gitu loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan-bulan ini sing paling larang iku jahe. Nggih mboten? Nggih. Lek panjenengan duwe jahe, totolan jahe mawon. Insyaallah cepet sugih, gitu ya. Oleh sing biasa 7.000 dadi 100.000. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya ini malam ini saya ingin istirahat sebenarnya, gitu ya. Karena malam Senin yang lalu ayahanda kami wafat. Jadi Bapak Ki Haji Mulyono ini chatting saya dalam keadaan saya masih di Pasuruan karena keluarga masih banyak yang bertakziah gitu loh ya, sampai tadi malam. Sudah ya, saya pulang tadi malam gitu loh ya. Karena ada jadwal tadi pagi di tempat di Tirtasani, kemudian di Geria Permata Alam, dan tadi di Sumbersari, dan sekarang di sini. Jadi saya sebenarnya mau enggak ini gimana gitu loh ya. Saya sungkan, soalnya pengajian yang sebelumnya saya dihadiahin kitab gitu loh ya. Lah kitab itu kalau saya beli paling harganya 150 gitu loh ya. Dan cari kitab itu angel gitu loh ya. Angel itu Pak Kiai gitu loh ya. Kitabnya apa itu Hikam Syairul. Lah sekarang dirayu lagi dikasih buku gitu loh ya. Dirayu lagi, mungkin ini kalau posoan ben gak bolong gitu loh ya. Dikasih buku ini gitu loh ya. Ya udahlah, saya husnudzon, ini kebaikan luar biasa. Saya terus terang dikasih kitab itu, subhanallah. Ini kitab yang saya cari-cari gitu loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Persoalan yang sudah saya sampaikan bahwasanya, ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus ada ikhtiar. Wajib ada ikhtiar. Kenapa kok begitu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tidak melakukan perubahan. Tapi ingat, perubahan itu di dalam kehidupan dunia itu perubahan yang sifatnya nisbi. Menurut manusia ada hukum kausalitas. Ingat ya, hukum di bumi itu hukum kausalitas. Wong lek kerja insyaallah oleh rezeki. Tapi ya durung mesti. Ana wong kerja gak oleh rezeki malah bangkrut. Napa? Ada hukum Allah. Makanya di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya wallahu khalaqakum wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Maka nalahumul khiyarah subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Allah yang mencipta ma yasha'u, segala apa yang Dia kehendaki, wa yahtaru,
dan Allah yang maha memilih. Makana lahumul khiyarah, kita tidak, manusia itu makana ora ono wis. Lahum katuwe sekabehane menungso al khiyaratu apa sifat milih. Kita tidak bisa punya hak untuk memilih. Kalau merencanakan boleh, tapi menentukan tidak boleh. Begitu loh. Makana lahumul khiyarah. Subhanallahi amma yusyrikun. Sehingga di terakhir ayat ini dikatakan maha suci Allah dari segala apa yang orang-orang musyrik sekutukan. Nah, sekarang ini para jamaah ibu-ibu, kita ini sudah ikhtiar masuk rumah cuci tangan. Nggih mboten? Bukan hanya cuci tangan, cuci kaki. Gitu loh. Mau makan sudah berdoa. Bahkan kalau saya tambah, doa saya tambah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ditambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya maca selawat. Kenapa kok begitu? Karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka suatu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah baca selawat. Allah akan menurunkan rahmat, insya Allah yang kita makan membuat kita tambah sehat. Imunitas tubuh kita tambah kuat. Begitulah. Nah, soalnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini yang kena corona itu bukan yang sakit, yang nyebar berita, ketakutan dengan berita. Sampai orang nggak sakit, jadi ada orang sakit perut dikirain corona, gitu ya. Loh, ini kejadian barusan jam 4 sore Pak Kiai, gitu loh ya. Di Tajinan berita di grup keluarga saya, gitu loh ya. Karena ada pesantren di rumah mertua itu ya. Ada santri tiba-tiba dilaporkan ke kecamatan. Kenapa? Sudah ditutup satu minggu ini. Kenapa kok begitu? Karena takut corona. Kita takut ya takut, tapi jangan sampai iman kita itu runtuh, malaikat Israel kalah dengan corona akhirnya. Saya punya kesimpulan begini, kesimpulan sederhananya sebagai pembukanya itu ya. Jadi gampangannya itu Allah mau mematikan manusia lebih banyak dengan cara ini, gitu. Kita berikhtiar berlomba-lomba agar kita diselamat. Kenapa kok begitu? Nabi mengajarkan agar kita menghindar dari penyakit yang menular. Hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari, firra minal majdum firaraka minal asad. Wa fi lafdhin firra minal majdum kama tafirru minal asad. Kamu larilah sejauh-jauhnya dari orang yang kena penyakit juzam, sebagaimana kamu lari dari kejaran macan atau menjauh dari macan. Penyakit juzam niku bapak-bapak. Niki Kanjeng Nabi saya ngajari bahwa kita disuruh berikhtiar. Gitu loh ya. Berikhtiar apa? Menghindari penyakit menular. Gitu loh. Di antara penyakit menular itu adalah apa? Penyakit juzam. Juzam itu sejenis lepra. Saya tidak mengatakan lepra, tapi sejenis lepra atau kusta. Nah, itu kata Kanjeng Nabi disuruh menghindar dari penyakit lepra seperti kita menjauhi orang yang kena penyakit lepra itu dijauhi sebagaimana menjauhi macan. Begitu loh. Itu satu hadis di dalam Sahih Bukhari mengatakan begitu. Nah, namun di hadis yang lain diriwayatkan seperti di dalam Sahih Muslim juga di dalam Sahih Bukhari. Nabi itu mengatakan la udwa atau la adwa wala tirotah. Gitu loh ya. Bahwa tidak ada penyakit menular dan tidak ada tahayul-tahayul. Kenapa kok begitu? Iya, karena walaupun penyakit menular, Allah itu tidak mengizini, tidak akan terjadi. Maka dari itu dalam ilmu tauhid Asy'ariyah itu diajarkan masalah hukum sabab musabab dan hukum adat. Lah apa hukum adat itu? Hukum adat itu gini bapak-bapak, ibu-ibu gini. Geni, api lek dipasang kertas kering, terbakar apa buatan? Terbakar. Berarti api itu membakar. Menurut apa? Menurut hukum adat, hukum alam. Tapi sewaktu-waktu api gak membakar. Kenapa? Allah tidak mengizinkan.
Karena membakar dan membakar itu butuh izin Allah. Yang membuat api membakar itu karena diizini oleh Allah. Bukti napa? Nabi Ibrahim diobong telung dino telung bengi. Iku ora mati, ya ora gosong. Wong Malang gak diobong gosong. Gitu ya. Ireng gitu loh ya. Ya kecuali ireng-irengnya aku ireng-ireng manggis ya. Ireng kita manis gitu loh ya. Enggak apa enggak ini Nabi Ibrahim kenapa? Apinya enggak membakar Nabi Ibrahim kenapa? Enggak diizini. Maka Nabi mengatakan la udwa wala tirata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tayul-tayul le ono manu apa jadi? Burung apa itu? Burung niku lho. Burung hantu. Oh berarti ono kate wong mati. Padahal masih ono burung hantu bendina ono wong mati. Nggih napa mboten? Di rumah sakit Saiful Amar itu gak ada burung hantu ya bedino ada wong mati gitu loh. Itu namanya tiro. Kita tidak boleh meyakini begitu. Itu namanya tauhidnya rusak. Gitu loh. Ya kita usaha tapi kita harus pasrah kepada Allah. Karena usaha kita ini bergantung kepada izinnya Allah. Gitu loh. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa wallahu khalaqakum wa ma kuntum ta'malun. Apa saja yang kita lakukan itu karena Allah berkehendak. Kita usaha, monggo jaga kesehatan, tangan dibasuh, masuk rumah basuh, keluar rumah basuh, terus kemana-mana bawa disinfektan itu, ya, bawa sunlight kemana-mana gitu loh ya. Pokoknya ojo sampai lek mangan bakso ini dititiri sunlight gitu loh ya. Oh, gak mati krono corona tapi mati krono sunlight gitu loh ya. Kayak gitu. Ojo sampai Pak gitu loh ya. Sampean karena terlalu takut kepada corona mangan pentol dibumbui sunlight gitu loh ya. Gak mati krono corona mati mangan sunlight gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi kita harus iman bahwasanya Allah yang punya izin gitu. Kalau kita sudah usaha masih gak krono ya mati. Maaf ayahanda kami wafat bukan karena corona, karena sudah sakit sudah sejak lama, sudah kurang lebih 2 tahun sakit sembuh gitu loh ya. Ya ini caranya Allah ingin membunuh dan mematikan manusia dengan cara corona. Lah caranya bagaimana? Nanti di bagian akhir saya sebutkan doa-doanya biar selamat dari corona begitu. Jadi catatannya adalah hukum sebab penyakit itu ada izin Allah. Jangan dihilangkan Allahnya itu. Orang itu sejak dulu ya mati, tapi orang corona bahkan ngapunten hari Jumat kemarin tetangga saya itu jatuh di jeding, jatuh di kamar mandi. Enggak sakit, mati. Kau usah ngenteni corona mati. Ya. Akhirnya apa? Saya mau berangkat ke Pasuruan nggak jadi, nunggu karena saya masih disuruh ngimamin, disuruh berdoa untuk tetangga. Ya sudah, saya tunda dulu, gitu loh ya. Makanya biasa mawon, kita takut tapi jangan panik. Takut itu diantaranya adalah kita waspada, jaga kesehatan. Pendino ngombe empon-empon. Ngombe empon-empon sampean, mangan empon-empon gitu loh ya. Ngomong ngombe, aku gak ngerti kaya apa raine empon-empon iku gak ngerti gitu ya. Polahe jarene empon-empon. Lha kene akeh to Bu ya. Jahe, serai, temulawak, temu ireng, sambiroto, temu apa ketemu iku lho. Gitu loh ya. Dipangan kabeh kok sampai kaya wedhus sampean. Lah iya lewes wae insyaallah. Lah itu namanya ikhtiar. Gitu loh. Itu namanya ikhtiar dikongkon nang Gusti Allah. Napa? Nang Gusti Allah dikongkon innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang lain menjelaskan usaha-usaha manusia ini butuh izin dari, berarti sak durunge usaha ya jaluk dhisik nang Gusti Allah. Polahe sing gawe sebab niku hakikate Gusti Allah. Sik tak takoni. Misalnya Indonesia atau seluruh dunia corona diselesaikan, bisa nggak Allah membuat 10 virus lagi selain corona? Ya bisa, makanya harus kembali kepada Allah. Engkau terjebak dengan hanya corona bahwa Allah seakan-akan tidak mampu membuat virus yang lain. Bisa. Gimana betul? Jadi virus corona selesai, Allah bisa membuat 10 virus lagi yang lebih dahsyat dari corona.
Ada virus yang nggak berhenti-henti, virus cicilan. Gitu ya. Itu yang sering mematikan itu. Mematikan nyali ya. Kawani nemuni wonge gitu ya. Ya, saya guyu-guyu Mas Adam itu ya. Kawani nemuni wonge kena virus cicilan gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi hukum sebab niku, sebab apa sebabnya? Sebab kelelawar. Siapa sing gawe kelelawar? Ya Gusti Allah. Sing ngidini virus yang menjalar. Ya Allah, mulai apa? Mulai zaman jebian wis ana kelelawar, tapi gak ana corona. Apa? Mulai nang Gusti Allah gak diidini. Berarti sak durunge kita berikhtiar, Allah dhisik sebut jenenge Gusti Allah, asmane Allah sebut. Makanya aku sak durunge ngombe empon-empon baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari waslih li sya'ni kullah. Itu dibaca baru. Kenapa? Walaupun ngombe jamu wis wayahe mati, yo mati gitu loh ya. Nggih mboten? Mas ojo diombe ditu si jamu. Ditu sih. Ingin ngajar santai lagi iki. Boleh aku wis kondisine iki ya, salah wis kena virus utang, virus cicilan, virus SPP, dodolan yo sepi, boleh tutup kabeh, nggih napa mboten? Nggih. Sing susah tutu sampean to Mas, yo aku yo susah, Bu ya. Kampus wis libur 2 minggu. Gitu loh. Lek wis ring 2 minggu libur, apa maneh aku maca berita. Iki sing libur dimungkinkan sampai 31 Mei. Apa dulu? Mei. Sampai hari raya. Lah transport gak metu lho wis ngene, Bu, gitu loh ya. Tapi aku wis yakin di Pasuruan aku duwe sawah, tak kok tandur apa gitu. Tandur jahe lagi. Nggih, nyantai nggih. Seneng apa mboten? Wis, kaeling corona sampean saiki gitu ya. Eling seneng loh. Iya, Bu. Senang begini kok oleh ganjaran. Wali-wali Allah di dalam kitab Musnadus Sahabah Abi Nuaim Al-Asbahi diterangkan di antara wali-wali Allah itu ada orang yang senengane lewis kadung ngakak terus. Itu kasih Allah. Kadung susah, dia ingat Allah, nangis. Lewis nang masjid nangis. Gitu loh ya. Ben sampean ngelakoni taat gak abot-abot, tak gawe ngakak-ngakak saiki. Kan oleh ganjaran ngakake, boleh apa ngelakoni taat. Apa maca ayate Gusti Allah gak krasa oleh ibu-ibu ibadah. Coba aku macak kereng-kereng mulai mang. Ibu-ibu kudu ndang mulai ae gitu loh ya. Lah saiki aku cari nih Bu, ojo mulai tat, ojo dilu-dilu tat. Iya sampean aku Bu gitu loh ya. Kayak gitu. Makanya hukum sebab itu bisa terjadi kalau Allah memberi izin. Ibu-ibu, bapak-bapak nyambut gawe dagangan cilok, dagangan pentol, dagangan bakso, dagangan pangsit, buka soto rawon, soto kambing, soto ayam, macam-macam dibuka. Tapi Allah gak ngidini bangkrut. Nggih napa mboten? Nggih. Wong kerjane mek meneng-meneng di omah, mantuk-mantuk, tapi Allah ngidini mobile akeh. Ben ketahun ganti bapak-bapak ambu ibu-ibu ora tau ganti mobil. Ganti CT ora tau, ora duwe mobil gitu loh ya. Kayak gitu. Kenapa? Allah gak ngidini gitu loh ya. Maka kita ini sebenarnya butuh izin Allah. Jadi virus sesedahsyat apapun tetap kita ngombe jamu. Bahwa apa itu namanya kebersihan dijaga. Masuk rumah, keluar rumah tangan dalam keadaan bersih. Tapi jangan lupa sebelum melakukan itu semua minta izinnya Allah agar yang kita lakukan ini diizini. Dongane napa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, dengan keagungan Allah. La yadurru yang tidak akan bahaya. Ma'asmihi dengan keagungan namanya. Keagungan namanya tok itu loh. Belum Allahnya. Namanya Allah saja tidak akan bahaya. Syai'un fil ardi, apa yang ada di bumi. Virus corona, macam-macam virus utang, virus cicilan gitu loh ya. Itu gak bahaya gitu loh ya.
Ma'asbi syai'un fil ardi wala fis sama'i, yang diturunkan dari langit. Mbutan watu, mbutan es batu, mbutan paras, mbutan apa. Wis tapi gak bahaya lek Gusti Allah sing ngelindungi. Gitu loh. Makanya kuncinya sini. Maka jangan sampai kita itu minum obat imannya luntur. Itu. Ke dokter imannya luntur. Nanti musyrik. Syirik cilik-cilik, syirik halus-halus. Ibaratnya ban itu bocor halus. Gitu loh ya. Berobat nang dokter waras, dokternya hebat. Ora. Dokter iki nang Gusti Allah diidini dadi wong hebat. Lek dokternya hebat juga mati. Dokternya yang kok loro pisan, yo mati pisan gitu loh. Nggih mboten. Lah, kadang kita ini enggak terasa berpikirnya itu keliru ketika menyikapi persoalan. Jadi, sebab apapun di dunia ini bisa terjadi kalau Allah mengizini. Masuk napa mboten? Masuk Pak Eko? Iya. Cari ini wong Malang masuk Pak Eko gitu loh ya. Iya, harus izin Allah. Apapun itu, apapun tanpa terkecuali. Gitu loh ya. Usaha duniawi kita, usaha hukum alam kita ini jalan, tapi keyakinan kepada Allah jangan sampai diletakkan nomor 2, tapi pertama. Lah Ustaz, aku sudah doa, sudah ngombe empon-empon, ngombe jahe, temulawak, kunir, apa serai, cambiroto, temu ireng, macam-macam wisan. Sudah diombe, tapi saya kena. Oh berarti pancen Gusti Allah nyatet kita itu mau diberi penyakit itu, selesai. Gitu loh. Karena apa? Allah bisa memberi penyakit selain ini. Jantung, yo mateni pisan nek wis wayahe mati. Asam urat, gitu loh ya. Terus asam lambung, terus gula darah, ginjal, itu mati juga. Jadi bukan persoalan penyakit ini, tapi persoalannya memang penyakit. Iman kita diuji oleh Allah. Maka dari itu katanya Nabi, la udwa walati tirota. Tidak ada perkara yang menular secara esensial dan tidak ada pesimisme, tahayul yang berpikir aneh-aneh bergantung kepada makhluk, itu tidak ada. Gitu. Yang ada itu karena izin Allah. Begitulah. Begitu. Contohnya apa? Kanjeng Nabi diracun. Racun mematikan apa betul? Mematikan. Nabi pernah diracun. Gitu ya. Tapi Allah gak mengizinkan racun itu. Caranya gimana? Nabi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq itu termasuk asbabun nuzul ya karena Nabi diracun. Racun mateni mboten? Cobalah ngombe racune tikus gitu loh ya. Mematikan apa enggak? Mematikan, tapi kalau Allah mengizinkan. Loh, Ustaz, age begitu. Buktinya ada yang enggak mati minum racun. Siapa? Kanjeng Nabi diracun enggak apa-apa. Baca. Kenapa? Izin Allah tidak ada pada racun ini. Bisa terjadi, bisa. Makanya kita ini berpikir rasional, jangan sampai spiritual kita runtuh. Bahaya itu. Sekarang ini ketakutan. Ketakutan apa boten? Ketakutan. Katanya orang, kita harus menghindari pertemuan-pertemuan. Padahal yang dihindari itu adalah orang yang sakit. Nah orang sakit ya gak datang ke pengajian memang, gitu ya. Gak datang ke Jumatan. Gitu, nggih boten? Nggih. Makanya saya datang karena saya gak sakit, gitu ya. Kalau sakit saya patut dicurigai. Saya sehat. Tadi minum madu, minum jahe, minum serai. Enggak, Bu. Sehari ini udah 4 botol. Cili-cili gitu ya. Kecelik sampean gitu ya. Cili-cili botolnya gitu ya. Nggih, kenapa? Menjaga stamina tubuh, gitu ya. Karena ini disuruh Allah. Disuruh Allah. Perkara Gusti Allah gak gitu nih, ya wes iki kedael berarti yang terbaik. Kenapa kok begitu? Andaikan panjenengan mati gara-gara ini, penyakit ini, atau saya yang mati gara-gara ini, maka di dalam hadis Nabi sudah disebutkan, wa man qutila fisabilillah fahuwa syahidun. Wa man qutila fit ta'un fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati karena Allah, maka dia syahid. Barang siapa yang mati karena ta'un itu penyakit mewabah ke seluruh dunia atau paling tidak seluruh negara, itu dianggap syahid kalau dia beri syaratnya kudu sabar neriman nang takdiri Allah. Kita walaupun tanpa penyakit ini ya bisa mati juga gitu loh. Tapi kita disuruh berikhtiar.
ikhtiar. Monggo jenengan beli jahe. Kalau beli lewat saya nggak apa-apa, adik saya jualan jahe gitu loh ya. Saya pas ke Pasuruan pulang tak takoni. Aduh cak, sing paling laris iki jahe. Piro jahe sampean? Aku kulaan 20 tak dol 50. Dolen nang Malang ae 1.000 sak kilo ngono lho ya. Dolen nang jamaah aku dek kebalen jare aku. Lumayan iki ngedol 20 kilo iki wis 2 juta iki jare aku gitu lho ya. Ah, kulaane 20. Ya iki bocoran Bapak-bapak sing kate kulaan nang Pasuruan gitu lho ya. Lebih murah gitu lho ya. Karena Pasuruan lebih steril daripada Malang gitu lho ya. Kayak gitu. Jadi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbaik dimuliakan Allah, hukum sabab itu bisa terjadi dengan izin Allah. Kita tetap disuruh ikhtiar. Maka dalam hadis tadi itu kok Nabi menyuruh menghindar, itu maksudnya orang yang kena penyakit juzam, penyakit menular, itu jangan kumpul-kumpul dengan orang banyak. Takutnya apa? Bersamaan izin Allah juzamnya menular. Yang kena terinfek corona ya harus menghindar, harus pengerti. Dan itu sudah didukung oleh tim medis. Pemerintah sudah menerjunkan ribuan tim medis untuk menangani, dan alat-alatnya sudah dibeli sama Cak Prabowo kemarin gitu loh ya. Sudah nerbangkan TNI AU ke Cina untuk membeli gitu loh ya. Untuk membeli obat-obati gitu loh ya. Karena lek empon-empon tok gak cukup Bu gitu loh. Saya Indonesia, Jakarta gak kenal empon-empon gitu loh ya. Kenal epil gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi itu begitu untuk menghindar. Hadisnya Nabi nyuruh itu sebatas usaha manusia. Kalau ada penyakit menular kita tidak terlalu dekat, dan termasuk khususnya yang kena ini harus menjauh. Itu yang pertama nggih. Yang pertama itu, belum yang ketiga itu. Ya opo kok sampai ke 10 ya opo iki ya. Yang kedua tak singkat. Yang kedua, Nabi juga mengajarkan kepada orang yang kena penyakit, kita jangan sampai sinis. Kenapa? Nabi mengajarkan kalim al-majzum bainaka wa bainahu qadra rumhaini aw rumhin. Kamu, katanya Nabi, ajak bicara orang yang kena penyakit judam yang menular itu. Cuma jaga jarak. Lah ini sudah diajarkan kita ini. Sampai sholatnya itu softnya panjang sekarang gitu loh ya. Tutup krono jamaah akeh gitu loh ya. Soalnya per jamaah jaraknya 1 meter gitu loh ya. Aku ngimami subuh mang itu ya Allah, jarak itu 1 meter. Bahkan saya datang itu sing biasa rebutan salaman nang aku malah gak salaman nang aku. Padha wedi nang aku. Aduh, cari aku. Ya Allah, ya wis aku paham, aku bagi ada yang cuma gini tok. Dodone diceklik. Ya, nggih gitu. Ada ono sing keluwen apa gak takut belas. Moro ketemu, Ustaz, Assalamualaikum. Sehat saya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. Gitu. Kenapa? Dia orang sehat kok datang ke sini gitu. Masa katanya Nabi, kalim al-majdum. Ajak bicara orang yang kena penyakit menular. Judam contohnya di sini. Ka'abainaka wa bainahu, antara kamu dan antara dia setidaknya paling tidak itu 1 tombak. Kira-kira 1 meter lah. Jangan terlalu dekat. Ojo pas ono ojo merono apa corona iku. Lah tersinggung toh. Di dalam kitab ini diajarkan, di dalam kitab ini jangan sampai menyinggung orang yang sakit. Bu, napa Bu? Kena corona. Kok sepetane sing kathah nggih. Waduh. Saiki gara-gara berita WA iku, ya Allah, dudu wong loro. Sing gak loro-loro di pasar iku. Ojo sampai tuku pentol diceting-ceting duwe Mas, jelas. Ya Allah. Iki lak kena diceting-ceting. Duwe Mas, sempetane Mas nggih. Gak pamer aku lho Bu ya. Mek ketepaan, mau nyekel duwe gara-gara corona diceting-ceting. Wes, sampean tak aja akal waras saiki. Nyun sewu saiki akeh sing gak waras bisa. Enggak, saya baru sadar tadi pagi, Bu. Mikir-mikir. Ya, katanya itu kita menghindar kerumunan banyak orang. Oke, itu diterima, masuk akal. Kenapa? Takut di antara kita ada yang kena tapi kita enggak tahu. Oke, masuk akal. Dan menghindari kontak langsung dengan manusia. Masuk akal. Tapi tak selamanya yang masuk akal itu benar. Kenapa? Akal juga menentang. Tak pikir-pikir, sekolah prai, TK prai, SD prai, SMA, SMP prai, sak pondok-pondok prai. Jadi aku mikir-mikir, iki lek prai kabeh wong nyambut gawe.
pasar sepi. Nggih napa mboten? Lancar jaya sekarang jalan itu. Nggih napa mboten? Iki lek sampai prei kabeh. Wong kerjane prei, mangane gak prei. Iki lak ruwet Pak Kiai iki. Mangane kan mboten prei Pak Kiai. Lah, ternyata logika ini keliru juga. Nyon sewu, panjenengan prei tutup omahe gak metu. Tenang di tuku mangan. Tuku mangan yo nyekel duwe. Duwe dicekel. Wah, iya lek tuku nang wedhus. Wong tuku nang wong. Uang kita kan dipegang oleh orang, gitu ya. Dipegang oleh manusia. Sudah pindah-pindah tangan. Oh, boten Ustaz, titip Gojek. Titip Gojek. Gojeknya itu sudah megang setir, megang HP, juga megang ATM. Nggih boten? Transaksi di ATM. Lah, apa gariskan? Dipegang, dibuntel. Mosok buntelane sampean cekel ambe cotik. Bungkuse krekseke dicekel ambe cotik. Ngapunten Mbak nggih, wedi corona, dicekel ambe cotik. Ya Allah, iki salah wis kerjane Gojek olehne mek 5.000 di jeding-jeding ambe cotik. Napa gak dosa sampean iki? Ya jangan teman-teman tetap ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai. Wis yakin nang Gusti Allah. Polahe sing ngajari niki Gusti Kanjeng Nabi. Sing ngajar Nabi Muhammad ngapusi. Le sampean sik tetep berarti sampean sing gak yakin nang Kanjeng Nabi, gak yakin nang Allah. Gitu loh. Imane sampean runtuh berarti niku. Tetep ya wajar kita ikhtiar. Sampai dijeding-jeding ngekei duwe ambek jodik. Ngekei duwe ambek cepitane kelambi. Loh. Mari ngono cepitane sampean kok mulai ya padha mawon. Ya berarti sampean mari ngono, Anda Ustaz, kita menghindari transaksi langsung. Kita lewat ATM. Sampean ATM gawe napa? Tak gawe driji to. Masa ATM sampean gawe dengkul? Nggih. Gawe driji. ATM itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun kita tidak kontak langsung dengan manusia, ATM-nya itu dipegang oleh sekian ribu orang. Apa tidak memungkin? Tambah nggak kenal itu yang megang itu. Kan nggak kenal gitu. Nggak kenal, apalagi di kota. Kayak gitu. Lihat di masjid, nggak mungkin lah. Musola nggak mungkin. Ibu-ibu kenal semua. Secara hukum akal. Mari ngono sampean mencet ATM. Titut metu duwe. Utawa titut gak metu duwe polahe pancen gak ono duwe gitu ya. Nah, tambah dipencet-pencet. Mari ngono tangane lali wis. Dikirano ATM nggak ada virus juga. Ya ada. Lalu sampean mulai gosok-gosok. Mana bojone di omah jaluk kukur-kukur, dikukur nang kene aneh. Lah tambah nang di. Ya enggak ada yang aman hakikatnya kecuali iman kepada Allah aman. Makanya iman itu diambil dari kata amana yu'minu iman. Orang yang iman itu aman hati dan pikirannya. Kenapa yang dilihat Allah? Lek wis wayahe mati ya gak usah corona. Masih kena corona lek wayahe sembuh ya sembuh. Begitu loh. Kita kan sudah usaha, kan sudah doa. Berarti sudah Allah sudah yang nanggung. Begitu loh. Paham napa mboten? Masuk napa mboten? Pengajian terakhir masuk Pak Eko, gitu loh ya. Kayak gitu. Lah maka dari itu ini diajarkan juga oleh Nabi. ATM itu enggak aman juga. Lah sampean lek gak nang ATM, gak nang warung, gak nang toko, gak dagangan, akhirnya mati ora corona, mati gak mangan, nggih. Mati gak mangan akhirnya, tutup mati corona. Boleh gak gelem metu, gak gelem tuku sego wedi tangane kena corona. Gak gelem nang ATM-nya dicekeli wong akeh. Gak gelem tumbas Gojek juga begitu. Akhirnya sampe lah gak mangan. Gak mangan ora mergo corona, mati gak mergo corona tapi mergo gak lahir mati konyol juga. Kenapa? Karena ada iman di hati, maka iman itu lebih berharga dari segala-galanya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim itu diterangkan, di dalam Sunan At-Tirmidzi diterangkan. Insyaallah Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya memang gharib, tetapi ini terjadi dan diakui oleh para ulama. Gharib sahih, yaitu Nabi itu katanya sahabat Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadil majdzum. Terus mari ngono fa adkhalahu ma'ahu fi qas'ati.
Jadi Nabi itu suatu ketika lagi ono sing kepoyo sampean gitu loh ya. Ya muka-muka gak kena nopo-nopo bagi aman gitu loh ya. Barokah ngaji gitu loh. Aku lek wis ngaji nek iki elos wis gitu loh. Iya, mulai apa wis potongan gak duwe dhuwit butuh dijak guyu gitu loh ya. Kayak gitu. Potongan gak duwe dhuwit gitu. Padha gak duwe wis padha menenge gitu. Kayak gitu. Nah, terus Nabi itu katanya sahabat Jabir, adakhala akhoda nyekel biyadil majdum ing tangane kena penyakit judam. Jadi Nabi pernah megang tangannya orang kena penyakit judam, dicekel. Mari dicekel fa adakhalahu ma'ahu fi qas'ati fil qas'ah. Lalu Nabi itu ngambil tangannya itu diambil, dimasukkan ke satu makanan bareng-bareng makan kali Kanjeng Nabi. Wong kena judam, kena lepra, dicopok tangannya sampai Kanjeng Nabi dijak mangan bareng. Lalu Nabi waqala lan ngendikan sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul mangano sira siqatan billah kelawan percaya nang Gusti Allah wa tawakkulan alaihi lan tawakal pasrah nang Gusti Allah." Akhirnya apa? Ternyata nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena izin Allah. Demi apa? Demi menjaga perasaannya orang yang kena penyakit juzam. Ya udahlah. Dan ini fakta sekali. Ada orang, bapak, maaf ini saya punya tetangga ini ya, tetangga. Ini kena penyakit itu bukan 10 tahun. Kira-kira 38 tahun atau 45 tahun kena penyakit. Penyakit menular. Tapi satu keluarga gak ada yang kena. Gitu, gak ada yang kena. Ada yang satu lagi itu, yang nyun sewu, sudah kurang lebih 20 atau 25 tahun. Maaf, nyun sewu, penyakit asma. Nular apa betul? Nular toh. Tapi anaknya sehat-sehat. Dia maaf sakit sudah lebih 35 tahun. Ya nyun sewu, masih hidup. Karena butuh izin Allah. Mati gak mati butuh izin Allah. Sakit buatan sakit. Maka yang pertama kali kita lakukan sebelum ikhtiar nyuwun nang Gusti. Zamane Kanjeng Nabi durung dikenal temulawak, temu ireng, jambiroto dan lain-lain tidak ada. Tapi Nabi sudah ngajarkan doa. Kenapa? Butuh izin Allah. Hukum alam di alam semesta ini bisa terjadi atas izin Allah. Makanya saat durung ngombe jamu ya donga ora mek jamu tok. Mas yo jamu entek sak kaleng gitu loh ya. Entek sak timbo gitu loh ya. Utawa sampai adus jamu bendino gitu loh ya. Gusti Allah kak ngidini tetep loh. Makanya donga iku nomor 1. Dungane napa? Tadi sudah dibacakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwal alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fis sam'i, Allahumma afini fi basari waslih li sya'di kullah. Ojo ngenteni isu, ojo ngenteni sore kati maca itu. Tiap hari, tiap saat diwoco terus. Kenapa? Lisan dan hati yang zikir kepada Allah dalam perlindungan Allah. Jangan ngenteni isu. Yo isu diwaca, siang diwaca, sing diwaca yo sepocon kabeh kowe sampe entek. Gitu loh ya. Diulang-ulang Ustaz. Wis entek Ustaz, ulangan maneh. Gitu loh ya. Kayak gitu. Walaupun sampai kagian maca sampai gak sempat kayak jamu, gitu loh. Jamune wis dungo. Gitu loh ya, kayak gitu. Kagian maca sampai lupa kayak jamu. Nah, yang terakhir doanya adalah yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Insyaallah Kiai Haji Mulyono sudah hafal itu, nanti minta ke WA-nya, di-share di grup gitu loh ya. Itu kata siapa? Yang ngajarkan Nabi. Allahumma ya Allah, inni kula nyuwun satu di ingsun, a'udzu nyuwun riksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min jahdil bala, saking abote bala. Ini bala dari Allah. Kalau sampai 1 tahun gimana? Maka satu-satunya jalan tidak cukup dengan ikhtiar manusia. Minta kepada Allah biar diangkat. Entah nanti ada virus yang diciptakan oleh Allah, diturunkan dari langit, bisa menjadi antivirusnya corona. Dengan apa? Jahdil bala. Minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, dan kecelakaan yang terus menerus. Iya, sengsara yang terus menerus. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Mungkin kalau kita sudah ditakdir mati karena bagaimana, atau mungkin ditakdir kena corona, gara-gara doa ini oleh Allah dihindarkan. Makanya jangan lupa juga banyak-banyak bersedekah.
Banyak-banyak itu maksudnya bukan banyak jumlahnya. 100.000 tapi 2 tahun sepisan nggih boten gitu lho ya. 2.000 bendina. Lek sak wulan lak wis ketemu 20.000. Lek 2 wulan lak wis 120. 2.000 ae ben gak abot. Lek 100 iku abot gitu lho ya. Wis potongan abot-abot lek atusan gitu lho ya. Ya 2.000-an, 3.000-an gitu ya. Nggih, iku wis umum lah. Ya, jamaah kita itu begitu gitu loh ya. Jamaah kita jamaah sebelah sama gitu loh ya. 11-12 gitu loh ya. Podo gitu loh ya. Jadi gitu. Cukup nggih. Donga sing terakhir adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Insyaallah mangke Pak Kiai Haji Mulyono yang ngirimkan gitu loh. Karena sebenarnya di sini sudah punya kiai gitu loh ya. Cuma lek kiai ini dhewe ku gak pati percaya gitu loh ya. Ya percaya tapi gak nemen lah lek bon-bonan niku kan koyo-koyo ya apa padahal ya padha ae sakjane. Sampeyan ojo kagum-kagum nang aku gitu loh ya. Kayak gitu biasa-biasa mawon. Insyaallah niki lho. Pola kitabe kuatan. Mek koyo mbok diwaca mbok boten gak ngerti. Kayak cara diwaca gitu. Sampai dikeno aku gitu loh ya. Nggih pun, muga-muga manfaat nggih. Muga-muga barokah ngaji semua keluarga dan jamaah saya yang di musola ini, di masjid ini atau di luar sana, keluarga di sini Malang, luar Malang semuanya, bangsa Indonesia, barokahnya ngaji ini, barokahnya kita tahu kepada ilmunya Allah, diselamatkan oleh Allah dari bala musibah dan bencana dan tidak diturunkan lagi. Dan semua bangsa Indonesia oleh Allah diselamatkan. Karena gara-gara corona ini kabeh larang, kabeh mundak, kabeh regane mundak, sing gak tau mundak regane sandal gitu loh. Pola sandale ono dek nisor terus gitu loh ya. Kayak gitu. Muga-muga padha selamat kabeh barokah ngaji, syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa memberi syafaat itu adalah para nabi. Di dalam hadis sahih Muslim itu para nabi, Nabi Muhammad, para nabi dan kekasih-kekasih Allah. Itu diberi izin untuk memberi, termasuk para ulama yang soleh begitu ya. Mari kita berdoa kepada Allah nggih. Muga-muga diselamatkan, digampangkan rezeki ini. Lek wis virus ini hilang, insyaallah kita semuanya bahagia. Oleh Allah tidak diturunkan lagi dan semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma salli ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wali ajdadina wa jaddadina warhamhum kama rabbawna shighara wali masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa dhawil huquqil wajibati alaina wali jama'atina hadhihi khasatan wa sairil jama'ah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallimhum wa sallim syu'ubana biladina Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadli dzikrika bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.